Setiap kali tahanan buang air di luar, mereka harus terus menggoyangkan dahan-dahan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada para penjaga bahwa mereka tidak melarikan diri. Jika dahan berhenti digoyangkan, maka penjaga akan mulai melepaskan tembakan peringatan. Pria itu panik dan langsung bersuara untuk menunjukkan bahwa ia masih ada di sana. Pada saat yang sama, ia menalikan sebuah tali pada dahan itu. Namun setelah beberapa saat, dahan-dahan akhirnya berhenti bergoyang. Menyadari akan hal itu, penjaga langsung melepaskan tembakan. Namun ternyata, tahanan itu masih tidak memberikan respon. Jadi, para penjaga segera pergi untuk memeriksa. Di sana, mereka hanya menemukan tali yang terikat di dahan itu. Kemana perginya tahanan tadi? Setelah berhasil melarikan diri, Nissen pergi ke sebuah desa. Ia meminjam kapak dari seorang anak untuk memutus rantai yang ada di kakinya. Kemudian, Nissen meminta bubuk cabai dan merica. Ia menggunakan bahan dapur itu untuk ditaburkan pada jalan di mana ia melarikan diri. Dengan begitu, ia berhasil membingungkan anjing pelacak. Ketika semua orang mulai mengira bahwa Nissen telah pergi dan melarikan diri, ia pun berhasil ditangkap pada malam harinya. Sebagai hukuman, Nissen ditahan dalam ruang isolasi selama 2 bulan penuh. Berada di ruangan isolasi, malah membuat keinginan Nissen untuk kabur semakin tinggi. Saat sedang diadakan pesta di dalam penjara, Nissen memanfaatkan keramaian itu. Ia mulai menggergaji lantai di bawahnya tanpa sembunyi-sembunyi. Begitu bel penjara berbunyi, Nissen sudah berhasil membuat sebuah lubang. Tak lama kemudian, seorang penjaga melakukan patroli untuk memeriksa para tahanan. Salah seorang dari mereka menarik perhatian penjaga dengan mengeluarkan majalahnya. Dengan begitu, Nissen memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tahanan lainnya kemudian masuk ke dalam lubang itu. Tapi, ia tak melakukannya untuk melarikan diri. Doni melakukan ini semua untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Walaupun telah dipukuli dengan parah, tapi Doni berhasil memberi Nissen cukup waktu untuk melarikan diri. Setelah itu, para penjaga kini mulai melepaskan anjing pelacak. Sementara di tempat lain, Nissen sudah tidak punya waktu untuk beristirahat. Walau sudah melarikan diri selama 3 hari 3 malam, tapi nampaknya Nissen belum lelah. Ia akhirnya sampai di garis perbatasan dengan pagar listrik. Untuk membingungkan anjing pelacak, Nissen bola-bali melompati pagar listrik itu. Benar saja, para anjing langsung kebingungan setibanya di sana. Sementara itu, Nissen melanjutkan pelariannya. Ia mulai melalui jalur-jalur yang sangat berbahaya, tanpa memberikan dirinya sedetik pun untuk istirahat. Sepertinya, kebebasan memberikan Nissen banyak kekuatan untuk bertahan. Bahkan, anjing pelacak sudah sangat kelelahan karena melacak Nissen. Melihat peristiwa itu, para tahanan berpikir bahwa Nissen berhasil melarikan diri. Namun setelah beberapa hari, Nissen kembali bersama para tahanan lainnya. Dan hukuman yang menantinya kali ini, tak akan bisa ia lupakan selamanya.